Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam patunggilan. Sebagai umat Tuhan yang dikasihi, sepatutnya kita selalu berbahagia dan bersyukur karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya, terutama berkat kesempatan, waktu untuk memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan suara-Nya melalui firman kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui ibadah Hari Raya Unduh-Unduh. Mari saudaraku, kita awali ibadah perayaan Unduh-Unduh ini dengan memuji Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh, kita masuk di dalam ibadah pada minggu ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Sumber pertolongan kita berasal dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan juga Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir tengah-tengah kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari surat Filipi. Surat Filipi 4 ayatnya yaitu ayat yang ke-17 dan 18. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa persembahan itu tidak sekedar hanya persembahan yang kita haturkan, tetapi persembahan itu harus berdampak kepada perbuatan dan buah-buah yang harus kita lakukan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 395, bait yang pertama dan yang kedua. Marilah Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah yang kita bangun bersama pada minggu ini, kita juga menyadari dan menyesali segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaturkan segala puji dan syukur kami
atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Pada saat ini kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun kami menyadari di tengah-tengah pujian yang kami lakukan, kami mempunyai banyak kekurangan dan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mengaku atas segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga dengan demikian kami percaya di dalam Kristus senantiasa ada kasih, kemurahan, dan juga kasih pengampunan. Oleh sebab itu kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Itulah doa dan permohonan kami. Semua hanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39, ayat yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini atau pada minggu ini, dalam rangka kita merayakan Hari Raya Unduh-Unduh, kita akan mendasari melalui firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 6, ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Pembacaan kesaksian firman Tuhan akan disampaikan oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 42.
Namun sebelumnya, mari kita datang menghadap Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu kembali. Sungguh kami bersyukur karena Engkau ada di setiap kami. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wimbo Sanjoko. Urapi ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang disampaikan akan menjadi kekuatan iman kami. Inilah doa kami ya Tuhan, sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu, dan pada minggu ini kita masih beribadah di rumah-rumah. Dan pada saat ini bertepatan kita bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Bacaan terambil dari Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh bertanya kepada panjenengan semua mengenai pertanyaan yang begini. Apa bedanya orang kikir dan orang yang hemat? Jadi apa bedanya orang yang kikir dan orang yang hemat? Mungkin jawaban Bapak Ibu tentu berbeda. Atau mungkin ada yang mengatakan itu beda tapi sedikit, Pak. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang kikir, orang itu tidak mau memberi. Walaupun orang yang ada di sekitarnya itu membutuhkan. Orang kikir tidak mau peduli dengan lingkungannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya.
Dan orang kikir biasanya itu hanya untuk menumpuk harta atau kekayaan atau apa yang dimiliki hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan orang kikir itu Bapak Ibu untuk keperluannya sendiri aja kadang-kadang ditahan-tahan, artinya dihemat-hemat. Apalagi untuk orang lain. Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan ada orang kikir yang meninggal. Ketika dia masih hidup, dia ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan harta itu tidak ada orang yang berani menyentuh. Dan harta itu disimpan secara rapat dan banyak orang yang tidak tahu. Lalu setelah harta itu menumpuk menjadi banyak, orang kikir ini meninggal. Pada suatu hari, ketika rumahnya itu dibongkar, rumahnya itu dibersihkan, ternyata ada orang yang menemukan uang itu yang disimpan di dalam, yaitu tumpukan jerami. Dan uang itu cukup banyak. Dan ketika orang kikir ini meninggal, tentu belum sampai menikmati uang yang dia simpan. Tetapi uang itu ditinggalkan. Nah, itulah orang yang kikir. Namun kalau orang hemat Bapak Ibu, orang yang mau memberi kalau memang itu perlu. Orang yang mau memberi melihat situasi dan keadaan. Kalau itu memang membutuhkan, orang hemat ini akan memberi, akan mengeluarkan uangnya untuk keperluan tersebut. Dan orang yang hemat itu akan memberi sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Kalau orang Jawa bilang, orang yang hemat itu adalah orang yang tidak brah-breh dalam penggunaan kekayaan atau uang yang mereka miliki. Jadi dia memberi itu pada suatu saat kalau memang itu diperlukan atau dibutuhkan. Nah, itulah bedanya orang yang kikir dan orang yang berhemat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus berkata atau menghendaki, hendaklah kamu memberi supaya kamu menerima. Artinya Bapak Ibu, orang percaya itu jangan sampai menjadi orang yang kikir. Orang yang tidak mau peduli dengan lingkungan atau keadaan yang ada di sekitarnya. Orang percaya itu tidak boleh mencari kekayaan atau mencari uang hanya untuk dirinya sendiri. Dan tidak mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi menjadi orang percaya hendaklah mau memberi dan berbagi. Kalau dalam bahasa Jawa, mau weweh. Sebab barang siapa yang mau memberi atau berbagi dan weweh, maka mereka juga akan menerima. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itulah sebetulnya yang bisa disebut sebagai hukum tabur tuai. Jadi kalau orang itu mau menabur, dia pasti akan menuai. Tetapi kalau orang itu tidak pernah menabur, bagaimana caranya dia bisa menuai? Jadi kalau orang itu mau berbagi, mau memberi dengan dasar yang tulus ikhlas,
tanpa ada tendensi macam-macam, pasti mereka pada suatu saat akan menerima apa yang mereka lakukan itu. Sebab berkat Tuhan akan dicurahkan, akan dilimpahkan kepada orang-orang yang mau berbagi atau orang yang memberi dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, memang menurut hitungan logika, orang yang memberi itu rugi. Orang memberi itu akan kehilangan. Contoh, saya punya uang 10.000, lalu saya berikan pada orang lain 3.000. Berarti tinggal 7.000. Berarti uang saya berkurang 3.000. Itu artinya saya kehilangan 3.000. Tetapi kalau kita memberi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh, pemberian kita tidak akan pernah berkurang. Tetapi malah mendapatkan berkat yang kadang-kadang tidak bisa kita hitung secara logika. Seperti di dalam Amsal 11 ayat 24 mengatakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Inilah Bapak Ibu, pemberian yang kita dasarkan dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan dilimpahi berkat oleh Tuhan yang kadang-kadang itu di luar nalar kemampuan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang memberi itu bermacam-macam motivasinya. Yang pertama, jangan memberi lalu kita berharap pamrih. Kita mengharap kembali apa yang kita berikan pada orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak tulus dengan ikhlas. Sehingga itu ada pertimbangan untung dan rugi. Jadi jangan memberi karena kita berharap untuk kembali. Lalu yang kedua, jangan memberi karena motivasi ingin membuang. Artinya, karena kita ini mempunyai sesuatu, atau mungkin barang, atau apa. Daripada saya buang, lebih baik saya berikan pada orang lain. Nah, motivasinya adalah kita ini ingin membuang sebetulnya. Daripada dibuang, lebih baik saya berikan pada orang lain. Sehingga pemberian itu tentu tidak didasari dengan kasih. Lalu yang ketiga, jangan memberi supaya kita ini dipuji atau disanjung. Sebab banyak orang pemberiannya itu supaya dia mendapatkan wah atau sanjungan. Supaya namanya menjadi terkenal. Supaya dikatakan orang yang hebat. Supaya dikatakan sebagai dermawan dan sebagainya. Lalu yang keempat, jangan memberi lalu ingin mengatur. Contohnya, saya ingin memberikan sumbangan tetapi harus mengikuti aturan saya. Kalau enggak, saya tidak akan memberi. Lah itulah orang yang memberi dengan dasar motivasi yang tidak benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi, dasarnya adalah kasih dan juga ketulusan. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita memberi, itu dasarnya adalah ungkapan syukur kepada Tuhan.
Sebab Tuhan sudah banyak memberi kepada kita, sudah memberi banyak berkat dan macam-macam. Tetapi apa yang kita berikan itu adalah sebagai ungkapan syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang sudah lebih dulu diberikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah motivasi orang yang memberi. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Hari Raya ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Memang seperti apa yang saya katakan di depan, memberi logikanya kita ini akan berkurang. Kita akan kehilangan. Tetapi kalau pemberian yang kita lakukan bukan karena keterpaksaan, karena kita dasarkan dengan kasih, kita dasarkan untuk ungkapan syukur kepada Tuhan, tentu pemberian kita akan menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian yang kita lakukan dengan kasih, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, kita percaya kita tidak akan pernah merasa kekurangan, tetapi kita akan menerima kelimpahan dan berkat dari Tuhan. Dan itulah yang harus menjadi motivasi kita. Kalau kita memberi kepada Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan dan kasih, kita tidak akan pernah kekurangan. Tetapi Tuhan akan melimpahkan berkat kepada kita. Dan bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Barang siapa yang memberi, merekalah yang akan menerima. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh majelis jemaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan atau yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang telah kita terima. Persembahan ini ada dua macam, yaitu persembahan minggu dan persembahan khusus, yaitu persembahan unduh-unduh. Baik natura maupun persembahan yang kita bawa melalui amplop persembahan khusus. Dan prosesi persembahan akan kita lakukan bersama-sama. Bapak, Ibu, jemaat kekasih Tuhan, Tuhan begitu baik, senantiasa memberkati kita semua. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan dilandasi di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari bersama-sama sambil mengaturkan persembahan kepada Tuhan, kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai selesai kita mengaturkan persembahan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan ungkapan syukur yang senantiasa kami naikkan kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah, sumber segala berkat dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami bangun, kami ingin berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih bergumul dengan wabah corona. Tuhan kiranya menolong bangsa dan negara kami ini supaya segera dilepaskan atau dibebaskan dari virus corona yang sungguh mengganggu di dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan para pemimpin bangsa dan negara kami ini, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka tetap bisa memimpin negara kami ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan terus bisa bertumbuh dan berkembang. Gereja Tuhan terus bisa menjadi sarana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan gereja Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus GKJW Jemaat Ndampit. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara, menyertai di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan, baik persembahan minggu maupun persembahan khusus yang kami lakukan di dalam merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana nama Tuhan terus dinyatakan dan dimuliakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami menyerahkan bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan roh hikmat, supaya mereka boleh bertanggung jawab hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara kami yang sudah mempersembahkan, baik dalam bentuk persembahan minggu maupun natura atau persembahan khusus, Tuhan berkati kehidupan mereka dan Tuhan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Itulah Tuhan doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Semuanya kami mohon di dalam kuasa-Mu, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Marilah Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 320 bait yang pertama. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri.
Undurlah dari tempat ibadah pada saat ini. Mari kita melanjutkan apa yang menjadi aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini, itulah yang akan kita tuai. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan yang demikian. Allah Bapa, sumber segala berkat, dan Tuhan Yesus Kristus, sumber segala cinta dan keselamatan, dan juga Roh Kudus, sumber segala hikmat dan pertolongan, senantiasa menyertai memberkati kehidupan warga jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Amin.